Nah, ada penelitian dilakukan di sini di Rumah Sakit Al-Islam, di instalasi gawat darurat, pada pasien-pasien dengan serangan jantung, Pak. Bukan pasien biasa, serangan jantung kan kedaruratan tingkat tinggi. Pasien serangan jantung yang mengalami nyeri di bagian dada, dibagilah pasien itu menjadi dua kelompok. Satu kelompok dikasih obat, ya, kelompok A. Kelompok B juga dikasih obat sesuai dengan standar pelayanan untuk penyakit jantung. Cuma ada bedanya, Pak. Kalau kelompok A itu tidak ada intervensi zikir, kalau kelompok B itu diberikan intervensi zikir. Jadi obat jalan, kemudian anjeunna teh dipiurang zikir. Zikir apa yang dilakukan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ditelitilah dalam jangka waktu sekitar 20-30 menit. Ternyata, Pak, ada perbedaan antara kelompok yang diberikan intervensi zikir dalam progres penurunan ambang nyeri. Jadi terjadi penurunan nyeri yang lebih baik dibandingkan dengan mereka kelompok yang tanpa zikir. Penelitian berikutnya ini dilakukan kalau nggak salah entah di Malang, entah di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Mereka yang akan dilakukan ini, Pak, operasi. Jadi sebelum dilakukan operasi ada premedikasi, namanya premedikasi. Setelah dilakukan operasi, Pak, ada juga obat. Nah, dibagi dua kayak tadi, Pak. Satu kelompok yang dengan obat-obatan saja, satu kelompok dengan obat dan zikir. Ternyata kuantitas nyeri pada mereka dengan intervensi zikir itu jauh lebih menurun. Artinya ternyata aspek-aspek ruhiyah, kolbiyah itu juga ngaruh. Penelitian yang dilakukan di berbagai negara, ini pernah saya tulis di sini di bukunya, Pak, ya. Penelitian bagaimana aspek zikir itu terhadap biomarker penyakit jantung. Jadi biomarker itu adalah petanda, Pak. Jadi kalau misalnya ada muncul zat tertentu, ya, berarti kemungkinan di dalam jantung itu ada gangguan. Itu namanya biomarker, misalnya seperti itu. Nah, ada intervensi yang disebut dengan gratitude intervention. Intervensi rasa syukur berterima kasih. Dari hasil penelitian itu ternyata, Pak, rasa terima kasih yang diungkapkan dan dilatih terus-menerus dengan protokol-protokol tertentu bisa menurunkan biomarker petanda kerusakan sel-sel jantung. Masya Allah. Jadi, Pak, kalau kita kaji secara ilmiah, Pak, zikir itu bukan suatu hal yang biasa-biasa. Kita tidak membuktikan dalam kapasitas kebenaran dalam surat Al-Ra'd ayat 28. Bukan kapasitasnya, karena sudah pasti benarnya. Kita pengen meneliti bahwa Allah janji alladzina amanu tatmainul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatmainul qulub. Jadi ketika manusia itu hanya tenang, hanya tentram dengan zikir, kita coba teliti ini. Ternyata ketenangan dan ketentraman itu ketika zikir jauh lebih meningkat. Salah satu buktinya adalah peningkatan gelombang alfa pada mereka yang sedang berzikir. Nah, ibu bapak semua, sahabat-sahabat yang baik pagi, pada peristiwa sakit, ternyata zikir itu mempunyai pengaruh. Kita coba sekarang, dok, kalau begitu pengaruhnya ke bagian mana yang ada di dalam tubuh? Ke bagian otak mana? Ke bagian tubuh mana? Yang sekiranya dari zikir itu ada kaitannya. Nah, ada kaitannya bisa dengan sel darah dan sebagainya. Ibu bapak semua, di dalam otak itu ada yang disebut dengan sistem limbik. Sistem limbik adalah salah satu sistem yang menjembatani yang menjembatani antara aspek fisik dengan aspek hati, dengan aspek jiwa, dengan aspek psikis. Ketika aspek jiwa sedang gundah gulana, apakah itu karena stres, depresi, cemas, maka yang terjadi, kalau kata orang Sunda, gering nangtung ngalang layung. Nah, apa bahasa Indonesianya ya? Nah, itu susah, Pak. Terjemahannya ada di sini nih, Pak. Nih, lihat. Jadi seperti orang sehat tetapi tidak segar, seperti orang sakit tidak bisa jalan, Pak.
Seperti orang yang tidak ada gairah. Dicek ke dokter sehat, dicek paru-paru bagus, dicek jantung juga sehat. Tapi ternyata kenapa tidak ada gairah seperti itu? Yang terjadi adalah Pak, ketika seseorang cemas, stres, dan depresi, akan ada pengaruh terhadap dua sistem pengaturan di dalam tubuh. Yang pertama adalah sistem hormonal, dan yang kedua adalah sistem saraf. Yang tadinya kalau dia tenang, kalau dia tentram, maka yang dominan itu hormon oksitosin, dopamin, dan beta endorfin. Tatkala dia cemas begitu ya, yang keluar dominan adalah hormon epinefrin, adrenalin, noradrenalin. Fungsinya akan berbeda. Jadi Bapak Ibu semua, ketika seseorang diamanahi atau ditakdirkan menderita sakit, hal yang paling menjadi kunci dari kesembuhan adalah bagaimana sikap dia menerima takdir itu.